Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup naik 0,48% ke angka 4.649. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang saat ini masih bergerak sideways dan berada dekat dengan resistennya. Saham-saham ini menurut saya layak untuk diamati dan masuk watchlist karena ada peluang untuk break dari resistennya. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca sirada ketentuan berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Indi. Saham Indi pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 750. Bisa kita perhatikan di grafik, dalam satu minggu terakhir ini Indi mulai bergerak sideways dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten di EMA 50. Jadi selama seminggu ini Indi selalu bergerak dekat dengan garis resistennya, tapi candlenya belum berada di atas garis resisten di EMA 50 ini. Secara tren bisa kita lihat sebelumnya Indi bergerak sangat downtrend, dan saat turun menyentuh harga 360-an, Indi mulai rebound. Dan saat ini mulai bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan 1% ini. Sedangkan asing hari ini terlihat melakukan akumulasi. Dan dalam satu minggu ini bisa kita lihat asing telah masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat saham ini layak untuk kita amati pergerakannya dalam satu minggu ke depan. Karena apabila Indi terkonfirmasi berhasil break dari garis EMA 50 ini, maka Indi berpeluang untuk naik menuju resisten kuatnya di EMA 150 di sekitar harga 1050. Memang saat ini belum terlihat adanya kekuatan akumulasi yang besar oleh bandar. Tapi apabila dalam satu minggu ini terlihat Indi mulai naik disertai adanya akumulasi dalam jumlah besar, teman-teman boleh ikutan entry. Karena secara tren saat ini juga sudah mulai bagus, karena sudah mulai terjadi reversal trend. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham Indi di harga bawah, di sekitar harga 300 sampai harga 500, saham Indi masih sangat layak untuk di hold. Karena peluang untuk melanjutkan kenaikan masih sangat besar. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya saat ini amati dulu pergerakannya. Karena apabila dalam satu minggu ini masih gagal naik menembus resisten di EMA 50 ini, Indi masih berpeluang untuk turun menuju support terdekat di harga 600. Di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman belum entry, jangan paksain entry di harga sekarang. Karena sudah sangat dekat dengan resisten di EMA 50. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ASI. Saham ASI pada perdagangan hari ini ditutup naik 6% lebih ke harga 4.090. Bisa kita perhatikan di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini saham ASI juga masih bergerak sideways. Dan saat ini berada dekat dengan resisten di harga 4.100. Sebelumnya saham ASI sangat downtrend. Bisa kita lihat, setelah gagal bertahan di atas daerah support di EMA 150, ASI terus mengalami penurunan. Dan setelah turun menyentuh harga 3.300, ASI mulai rebound. Dan saat ini mulai bergerak sideways. Garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya turun ke bawah, saat ini telah mengarah ke atas dan telah berpotongan. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 6% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan 6% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat 3 hari terakhir ini asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Dan jika kita perhatikan sebelumnya asing terus melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar
Tapi 3 hari terakhir ini asing sudah mulai masuk membeli saham ASI. Jadi dari data yang kita dapat, ASI juga layak untuk kita amati karena asing sudah mulai masuk dan bandar melakukan sedikit akumulasi. Dan saat ini jika kita perhatikan, ASI masih berusaha untuk naik menembus resisten di harga 4.100. Apabila dalam 1 minggu ke depan ASI berhasil break dari resisten di harga 4.100 ini, maka ASI berpeluang untuk naik menuju resisten di EMA 50 di sekitar harga 5.000. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry membeli saham ASI, amati terus pergerakan saham ini. Apabila dalam 1 minggu ke depan terkonfirmasi ASI berhasil break dari resisten harga 4.100, teman-teman boleh entry dan sudah harus take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus harga 5.000 atau resisten di EMA 50. Karena apabila gagal menembus resisten ini, maka ASI akan turun kembali menuju support di harga 4.100. Berikutnya saya akan menganalisa saham UNVR. Saham UNVR pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 7.250. Bisa kita perhatikan di grafik, saham UNVR juga masih bergerak sideways saat ini. Dan walaupun hari ini naik 1% lebih, saat ini UNVR masih berada tepat di garis resisten di EMA 50. Jadi selama 1 minggu ini bisa kita lihat UNVR masih gagal naik menembus garis EMA 50. Jadi selalu saat berada di atas garis EMA 50 selalu turun kembali. Dengan support saat ini berada di harga 6.700. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan hari ini. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam 1 minggu ini juga asing terlihat mulai masuk melakukan akumulasi. Jadi sebelumnya UNVR asing terus melakukan distribusi, tapi 1 minggu ini terlihat mulai masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat melihat UNVR juga layak untuk kita amati pergerakannya. Untuk teman-teman telah berhasil membeli saham UNVR di harga bawah, di sekitar harga 5.400-an sampai harga 6.000, saham UNVR masih sangat layak untuk di hold. Karena memang UNVR juga sangat bagus untuk investasi. Dan saat ini jika kita lihat dari sebelumnya bergerak downtrend, saat ini mulai bergerak sideways. Dia sudah mulai rebound dari harga 5.500 dan mulai bergerak sideways. Memang garis EMA 50 ini merupakan resisten yang sangat kuat. Jadi jika kita selalu perhatikan, selalu saat menyentuh garis resisten ini mulai turun kembali. Dan dalam 1 minggu ini juga UNVR masih berusaha untuk break dari resisten di EMA 50. Selama resisten ini belum berhasil tembus, UNVR masih berpeluang untuk turun kembali menuju support di harga 5.500. Tapi selama harga 5.500 atau di atas harga 5.000, UNVR masih ada peluang untuk rebound kembali. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham UNVR, sebaiknya tunggu konfirmasi UNVR berhasil break dari resisten di EMA 50 baru teman-teman entry. Karena apabila teman-teman beli di harga sekarang, saat belum terkonfirmasi break, masih ada peluang UNVR untuk turun menuju support terdekat di harga 6.700. Dan apabila support ini juga terlewati, masih ada peluang untuk turun kembali menuju support kuatnya di harga 5.500. Jadi apabila teman-teman beli sekarang, resiko lebih besar. Tapi peluang untuk naik masih ada. Karena secara tren saat ini sudah mulai adanya reversal trend. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham INDF. Saham INDF pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% ke harga 6.375. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham INDF juga masih bergerak sideways. Dan jika kita perhatikan masih gagal naik menembus resisten di EMA 50. Jadi dalam 1 minggu terakhir ini saham INDF berusaha naik menembus resisten ini dan jika kita lihat masih gagal dan saat ini mulai turun kembali. Support terdekat saat ini jika kita lihat berada di harga 6.000. Di sekitar daerah sini. Dengan resisten berada di harga 6.800. Tepat di garis resisten di EMA 50. Garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways.
Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah terlihat melakukan distribusi pada kenaikan 2% ini. Dan asing dalam 1 minggu ini juga bisa kita lihat masih terus melakukan distribusi pada saham INDF. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya INDF masih berpeluang untuk turun menuju support di harga 6.000. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry membeli saham INDF, saat ini sebaiknya hanya swing trade dan tunggu di harga support 6.000. Saat INDF turun menyentuh harga 6.000 dan rebound, teman-teman baru entry dan sudah boleh take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh atau mendekati resisten di EMA 50. Karena selama asing dan bandar belum melakukan akumulasi, peluang INDF untuk naik menembus EMA 50 masih sangat kecil. Jadi peluang INDF lebih besar untuk melanjutkan penurunan. Jadi untuk saham ini sebaiknya hanya swing trade dan trading jangka pendek. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.